Seperti apa kata firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan di situ mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Itu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Kita ditebus Tuhan bukan dengan darah, bukan dengan emas, permata atau dengan berbagai kekayaan lainnya, tapi dengan darahnya yang mahal. Saya memperhatikan di sini, saudara, di dalam ayatnya yang ke-20. Coba saudara kita dengarkan sekali lagi. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Sebetulnya Yesus itu telah dipilih, telah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Berarti sebelum dunia diciptakan, menjadi mubabadikan dan nyata sebagai manusia maupun segala ciptaan yang lain, dalam pemikiran Tuhan dan dalam kemahatauannya Tuhan sebagai Allah yang maha tahu, tetapi menyatakan kalau dia menciptakan manusia, manusia pasti berbuat dosa. Sehingga untuk mengantisipasi apabila manusia nanti berbuat salah, maka yang akan menebus manusia itu adalah Kristus, yang adalah Allah itu sendiri. Lihat di sini, berarti orang ini mendapat pendengannya pandai diperbandingkan yang pintana makalatin. Di mana himriok, paanjat dan jalan lanjutan. Tapi tidak berlaku dari zaman sebelumnya. Rukun dalam ini maka hanya karena kamu saja, hanya karena saudara dan saya saja, baru sekarang dia menyatakan diri. Baru sekarang dia menyatakan diri. Tapi coba saudara renungkan, andaikan Tuhan tidak ingat saudara dan saya, nanti baru Tuhan datang, ataupun juga Tuhan datang dari sebelum kita dilahirkan ke dalam dunia, tapi kita sekalian adalah termasuk golongan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, maka itu akan menjadi sia-sia. Saya bangga menjadi orang Kristen, saya bangga menjadi orang percaya, saya bangga menjadi milik Tuhan. Dan sekalian saudara dan saya, mari kita bangga menjadi milik Tuhan. Apakah kekristenan itu membanggakan saudara atau tidak? Apakah kekristenan itu membuat saudara terhormat atau tidak? Apakah kekristenan itu menjadi identitas yang membuat saudara begitu bahagia atau tidak? Kalau kekristenan tidak lagi menjadi satu kehormatan saudara dan saya, berarti saudara sedang berada di jalan yang salah. Dunia itu membuat kita bangga. Dunia dan segala kemegahannya itu membuat rasa percaya diri kita itu begitu terhormat. Tetapi yang harus membuat saudara lebih terhormat adalah kalau kita jadi anak Tuhan. Kenapa? Karena saudara menjadi milik Tuhan itu dibayar dengan darah yang mahal. Dibayar dengan darah Kristus sendiri. Karena itu mari kita menjadi orang yang menghormati identitas kita. Tadi itu baru awal saudara ya. Itu bukan notes yang saya ingin bagikan bagi kita sekalian. Ada 3 hal yang harus kita belajar hari ini terkait panggilan Tuhan bagi kita untuk menjadi orang Kristen. Bacaan firman Tuhan terambil dalam 2 Petrus pasalnya surat
1 Petrus pasal 2. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-25. Itu di sebelahnya saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Hal yang kita pelajari saat ini, kanggara ulai miri nambuang lapa rela pameti rukunmu dan nyunggan. Kalau lihat bahwa manusia adalah manusia yang berbuat salah, yang membuang pelipadikan tahu ulama pidi itu terlalu bisa bagi Allah. Apa mirin dan bangga, ku panjap wala para kadumian na tao na mandalay para kanyang katang na mapahiduman niya na tinggo aku pambutan dapat para kapadikang taubini na mandahili pangkamandalan dahana. Tapi yang dia lakukan adalah mau mati bagi kita. Ayat pertama yang kita baca tadi, sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita bagi kamu. Sebab itu kamu pun juga harus menderita sama seperti Yesus. Tuhan sudah mati buat kita. Dan tujuan Tuhan, kenapa Dia mau mati bagi kita, Dia mau supaya kita mengikuti teladannya, yaitu rela berkorban. Amin. Rela berkorban. Bahkan firman Tuhan katakan harus menderita. Harus menderita. Mahila mabudin tanjat tuharanin. Nyata Bapak Ibu, napa mahilang batanjari tuharanin ja, gaya apa bata mahila hamatuna murid-murid mahila hamang Bapak Palo, Bapak Meti, Parikan ja, hamukai dan denala pengia seperti di negara-negara terlarang. Mereka itu sampai dibunuh hanya karena mereka menjadi pengikut Kristus. Tapi untuk zaman kita sekarang, apalagi berada di daerah mayoritas Kristen, penderitaan kita mengiring Tuhan itu berbeda. Bisa saja saudara ikut Tuhan itu tantangannya itu dari keluarga. Tantangannya itu bisa saja teman-teman kita. Tantangannya itu bisa sahabat-sahabat kita. Seandainya kalau kita berbuat hal yang benar, kalau orang di sekeliling kita mulai ejek kita, mulai mengalihkan kita supaya kita tidak lagi dekat dengan Tuhan, itu juga merupakan penderitaan batin yang kita alami. Jadi, warna Kristus menderita dan Dia meninggalkan teladan penderitaan. Tuhan Yesus pernah bilang begini, kalau terhadap saya saja sebagai Allah yang hidup atau kayu hidup, manusia memperlakukan dengan tidak sepatutnya, maka apalagi kamu yang adalah pengikut-pengikutku. Kebanyakan kita tidak mau bertahan dalam penderitaan. Kebanyakan kita tidak mau bertahan dalam penderitaan, sehingga sedikit saja ketika ada masalah datang dan terjadi dalam hidup kita sekalian, maka kita mulai undur dan jauh dari Tuhan. Kemarin saya menyaksikan video dari seorang pendeta yang bernama
David Jones. Dia adalah seorang pendeta yang sangat terkenal, dan suatu saat Tuhan memberikan penglihatan kepada dia. Dalam penglihatan itu begini Bapak Ibu, tiba-tiba dia melihat bahwa sepertinya langit itu sedang terbuka dan dia berada di satu terowongan yang kecil. Lalu dia melihat ada malaikat yang datang dan menghampiri dia, lalu bilang begini sama dia, sedikit waktu lagi Tuhan akan datang. Tapi waktu aku melihat manusia di dalam dunia ini, ternyata dari ribuan orang yang berbondong-bondong yang berkumpul itu, hanya sekitar 3 orang saja yang saya lihat berada di jalan yang benar. Tapi jutaan manusia lainnya, mereka sedang berjalan kepada jurang maut. Dan mereka satu persatu mulai jatuh ke dalam jurang itu. Seorang pendeta itu bilang begini, saya menangis, Tuhan kenapa ini terjadi? Lalu Tuhan bilang begini, itulah keadaan manusia saat ini. Manusia hanya sedang berusaha bagaimana hidupnya menjadi baik di bumi ini, tapi dia tidak lagi mencari keselamatannya. Mereka memang banyak orang Kristen, tapi untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan tidak. Ketika aku datang nanti ke bumi ini, aku tidak lagi mencari tahu berapa banyak kekayaan yang kau kumpulkan di bumi, tapi aku hanya mencari tahu apakah ada iman di hati orang atau tidak. Wah saudara, saya menonton itu, saya juga terpukul. Jangan sampai saya juga menjadi salah seorang yang sedang berada di jalan yang salah. Saya pikir saya seorang pelayan Tuhan. Jangan sampai jalan saya juga jalan yang salah. Dan juga mereka katakan kepada pendeta David, hamba-hamba Tuhan pun juga sekarang tidak lagi memberitakan tentang Yesus dan tidak lagi memberitakan ajarannya yang benar. Tapi yang dibicarakan oleh banyak pendeta hanyalah bagaimana kehidupan manusia yang sementara di bumi. Dia hanya mengatakan firman yang menyenangkan telinga jemaatnya. Dan dia merasa takut kehilangan jemaatnya karena dia memberitakan firman dengan benar. Aku tidak lagi berkenan atas mereka. Mereka adalah pembel, mereka adalah pendusta, mereka adalah pendeta-pendeta yang kurang ajar, mereka adalah pendeta-pendeta pelayan-pelayan yang rakus, mereka adalah pelayan-pelayan yang hanya mencari untung. Dan kalau dari mereka sendiri saja sudah buat salah, apalagi pengikut-pengikutnya di bawah. Masalah ini harus membuat kita sadar, saudara. Tuhan memakai orang tertentu untuk mengatakan firman-Nya, memberitahu keadaan kita di zaman sekarang. Makanya saya mengingatkan, ikut Tuhan tidak mudah. Keselamatan itu mudah, cukup saudara percaya pada Dia. Tapi mengikut Kristus itu adalah hal yang sulit, karena saudara harus siap menderita bagi Kristus. Apakah saudara siap menderita bagi Kristus? Loh, saudara siap atau tidak? Siap. Ya. Saya berdoa supaya ketika Tuhan datang, Dia dapati ada iman di hati saudara dan saya. Ayatnya yang ke 23 mengatakan, ketika Yesus dimaki, Ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika Ia menderita, Dia tidak mengancam, tetapi Dia menyerahkannya kepada Allah sebagai hakim yang adil yang akan membalasnya. Saudara, kalau dimaki orang, kira-kira balas apa? Saudara, kalau ada tiba-tiba enggak perlu atau enggak ini, dia maki saudara, saudara balas apa sama dia? Balas dengan maki, ya? Atau ada orang lain dia tidak maki pun juga, tapi saudara bisa saja langsung maki sama dia. Mungkin dengan cara yang halus, ya.
Anda pangalang nga kudu nangyari hipitu ya kudu. Lalu nang gana sampai panggana palalang. Lalu paaki sampai la. Natamilik ko na. Ayan, natamilik na. Kami nyo na nabihila. Ito. Yesus itu dimaki, dia diam saja, dia tidak balas. Coba kalau kita yang dimaki seperti itu. Nah, anak ngapatan dan angga, taki pitilapun nambat tamal tanah, na aman na napoko na segala macam tapanikin dan namang hinay tapuasun. Kaya bentuk pagkatong ko inumay, ito kunyo kayo boko, andan hinitin yun, kantingin. Yesus itu tidak balas dengan caci makin. Makanya tolong sekarang ini mulut yang suka maki-maki ini tolong bertobat. Amin. Kristus meninggalkan teladan bagi kita untuk tidak membalas dendam. Amin. Kalau ada yang maki, bilang saja haleluya. Bisa? Kalau dia pada maki saja haleluya. Dia maki lagi puji Tuhan. Dia maki lagi amin. Bisa balas begitu? Kalau saudara ada yang maki, kita bilang haleluya. Dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, orang yang maki akan tambah maki lagi. Kan mau tanya tuh. Mana jangan nonton maka haleluya. Yang kedua, kalau dia maki, saudara bilang haleluya, dia bertobat. Itu yang meminta lagi haleluya kan namanya ayat. Kerja kamu jangan bertunai. Jangan orang mana belajar dari Yesus. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Jadi makanya kalau tidak tahan, belajar dari Yesus, harus belajar bertahan. Begitu. Jadi bagaimanapun juga kita dituntut untuk harus membalas dengan kebaikan. Tapi orang lain jangan jadi iblis juga. Kalau orang sudah mulai buat baik dari kita, jangan jadi iblis. Ya betul nama ketemu tambah terus menyenangmu. Itu jadi penyakit buat orang lain. Selanjutnya, ketika dia menderita pada haleluya, pada harikanya, Tuhan Yesus tidak bilang begini, terkutuklah kamu orang-orang yang membuat saya sampai menderita seperti ini. Jangankan untuk buat hal yang demikian. Latih miring, yang nampulang palating wikina, hibeku alang muda kaya ada tentara, bisa jadi mirip, yang mau kai atau dapalu ya, bisa saja tidak bisa apa-apa karena pemiri. Tapi dia tidak balas yang demikian. Dia tidak menunjukkan kealahannya. Tapi dia rela menderita. Karena menyilat penuh, dia tidak balas. Kalau pandai dia menyalamun. Oparitum gano pakanyungga. Nang penam menyidim lamaram dengan aimirin. Berbeda kalau kita sekarang. Ya betul nang gano pakopane di ngaramu. Padang kumbala mabadian. Padang kubaku mabadi. Kukan nanda mabadi na. Pameti mabadi na. Kumbala mabadi na. Ya nalau tahu padang na kabutan makonyo mo segala macam bahana bata paninian. Karena memang kabutan dah. Tapi Yesus tidak buat demikian. Jadi Yesus mengajarkan kita untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Memang sakit Bapak Ibu kalau orang berbuat jahat dengan kita. Apalagi kita tahu bahwa diri kita sedang ada dalam posisi yang benar. Ingat, justru kata padaning maka hinamundang dapat tahu. Ya kata hama akat na nyo nigalat dan namuhuan depunan. Jadi, lakman hinamaham ka, ngataw Bapak Ibu, ya kata palaku hinamahamu, at patahamu kay, ndayap ka na matanggang puto. Wala makanamang goyang tuno. Tapi betul kamu minta pada yang pelakman hinamahamun. Banda ko terpikir, bakit itu negara wangu punya lati, hamunggunya panggalu biasa makianggunya,
ndak kukuri, wali lenya, wali taunya, wali anan, wali umbuku segala macam, tapi tolong bedu mangana. Ndak kubawa wali pangambunya latina, ndak kona ya panamana puna latina, itu nagano maya, yakalamu kay na. Lalu kuno baham makan tahu gelap pendeng kemakat ang betul. Nah, karena Yawi kiwan nama. Dia tidak pernah buat salah, tapi dia selalu dianggap sebagai setan malah. Yang ketiga, saudara, yang saya lihat di sini, ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah, sebetulnya saudara dan saya adalah orang yang mati karena dosa yang kita perbuat. Saudara, satu hari saja kita sudah berapa kali buat salah. Bangun pagi saja pikiran yang kotor, najis, jahat ini sudah mulai muncul. Sepanjang hari kita ketemu orang yang buat salah lagi, kita ikut sertakan lagi untuk buat kesalahan, sampai kita tidur lagi baru tidak buat salah lagi. Baru lagi buat salah lagi. Begitu terus menerus yang kita lakukan tiap hari. Supaya kamu yang hidup terhadap dosa, sekarang kamu mati dan hanya hidup untuk kebenaran. Jadi betul Bapak Ibu, kita mau hidup hanya untuk kebenaran. Tiap hari kita lakukan firman Tuhan. Tiap hari kita buat yang benar. Berbuat kebenaran di tengah orang yang banyak berbuat jahat itu memang tidak mudah. Tidak mudah mapunan. Saya, Bapak Ibu, ketika baru keluar dari sekolah Alkitab, ini rohani saya itu, wah, dengar kata apa-apa saja itu, wah, ini salah, ini dosa, segala macam. Kami sepertinya tidak mau berbaur di tengah masyarakat, karena kita pikir apa yang dilakukan orang itu salah semua. Tapi Bapak Ibu, kembali saya ingat firman Tuhan yang mengatakan, jadi Tuhan mengutus kita di tengah-tengah serigala untuk kita menjangkau mereka. Jadi kalau seandainya saudara berpikir, saya ini panlama menyegatin nama padaning, tapi tahu sekalian gue hanya jahat terus yang mereka lakukan ya kamu. Berarti orang sedang tolong menyimak kadang utus menenggokah, kapeku nak kau payaku nama padaning, lanjutlah tarik tanah mengangkat, supaya nyana pelan-pelan mereka juga menjadi orang seperti saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan lagi kita atau pendalakan nama hamu, nama padaning turun pulang diri, tapi orang di sekeliling kita buat salah, kita turut serta buat salah lagi. Amin. Jangan lagi. Ini daning mabibok manduk kung mun mapendoy na amra matang bro. Hama mani ko na yang amra na mo. Nito kala na tama na kala karanjan, aja ko na ang karanjan dan nama karanjan. Tingnan mo ring mayaw mom ni kadum ngirim bodok mom nya ka lapan dahil wala mo to. Ano karanjan lapan na tama mambanap na maakat. Kata pandai makika udah makat atau haman ya tak bergaul. Tagala tonda unung tonda makuta tapi tak pang man nya kanin belor nan donana parang ko kana pung repisur ya ang putalanan bulang kanga mo nandakan kana padom unung hastang na kun na pambangan at takamang ino mo kadalong madamnya. Lama ketagihan ko na mo kana nulakan dan pure mapeci do mga wargo pandang bisa pato dami mga belon. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar ya hidup untuk kebenaran. Yesus mati ini ingat ya, Yesus itu datang waktu pertama kali menelepin tanah, dia lahir untuk menebus saudara dan saya.
Tapi kalau dia datang yang kedua kali lagi, kau may pakain jadanan dah kan? Tinan ay. Memang nilai may kakuin jalan nun ay. Tapi niya may napakain jadanan, may napakaki may takanan. Nyam. Ay, hindi lo yan naakatanan. Pero hindi nga dito. Yan ay imbitang yan. Imbitang ay. Imbitang na Roro lang nila na. Ay, tapi ito, nintan mo na. Karena sa gawin niya nintan ramon. Jadi dia datang untuk menghakimi kita. Bukan lagi untuk dia datang ampuni kita. Jadi kalau saudara terus menerus buat saya, wah itu saudara nanti akan berhadapan dengan Tuhan. Ini orang pikir, naman dito antayin na tayo kung naman. Tapi apa mga salo. Yakan dapat tuloy magkaya pala pahanin na papanina at demir ang samo baya na panyamaranggi. Kailangan niya ay patingi pamang nang ako na tumamang tuwang bahil na iwang kalalarakan. Tapi kailangan na dahil ning bakbanan at niya kamanahal-nakan. Kung na ay napananinggunan. Amen? Manasal sekarang itu berada guna. Penyesalan nanti itu tidak ada guna lagi. Karena itu sudah saat penghakiman. Nah, Bapak Ibu buat jahat juga terlalu bisa ya. Buat salah juga bisa. Tapi saya belajar kendalikan diri juga hari demi hari. Untuk saya bisa melakukan kebenaran. Dan saya terus berdoa, terus bergumul, terus berusaha supaya saya sendiri juga harus menjadi contoh buat saudara dan saya. Dan itu juga yang saya harapkan saudara, ya. Kami juga sebagai pelayan-pelayan, ya, kami berusaha menjadi contoh yang baik. Nah, pemanjarung nanggadang-gaduk huluan harus jadi contoh. Jadi kalau kami sendiri juga tidak jadi contoh, kan bisa kami yang udah pendeta dan mengukuran jadi mau akatunu kan tatundung ya nama kanan. Contohnya dan ngaruh kuno pendeta kan. Ndak rapot mawikin kuno napaning kuno panikasa te paringnya kan ako kali lim di tama kan na pila panita punya na bisa bola perputwik na kan. Kalau penting nggak dia. Makanya saya harus belajar juga untuk mengendalikan diri sendiri. Atau apa perbuatan jahat apa saja, kita harus belajar. Dan memang kalau kita buat benar itu susah Bapak Ibu. Susah. Setengah mati. Kita itu tertekan jiwa. Ingat itu. Tertekan kita punya jiwa kalau kita buat yang benar Bapak Ibu. Karena orang sekeliling hanya tahu buat jahat saja. Tapi kita harus belajar bertahan. Coba kamu menintan gue. Itu sakit kalau orang terus buat jahat dengan kita. Tapi ingat, bahwa perbuatan yang kita lakukan itu kita lakukan buat Tuhan Bapak Ibu. Kita lakukan untuk Tuhan. Karena kita tahu hidup ini adalah persiapan untuk hidup yang akan datang. Yesus mati buat kita supaya kita beroleh keselamatan. Ayatnya yang ke-24 bagian yang terakhir firman Tuhan begini. Oleh benar-benarnya kamu telah sembuh. Oleh darah Yesus kamu disembuhkan. Penyembuhan yang paling pertama di sini bukan soal yang sakit demam Tuhan langsung sembuhkan dengan darah Yesus. Bukan itu tujuan utamanya. Tapi sakit secara rohani. Dia menyembuhkan saudara yang berdosa. Walaupun juga dengan doa seringkali kita doakan orang dalam nama Yesus, oleh darah Yesus kami pasti disembuhkan. Itu hanya bonus saja nomor 2. Sembuh itu secara daging kita, secara tubuh manusia dan lain-lain itu hanya bonus. Tapi yang paling utama itu kesembuhan, yaitu keselamatan itu Bapak Ibu. Nah, tapi Tuhan juga pasti kasih bonus ini buat saudara dan saya. Jadi kalau saudara sakit, tidak seharusnya harus pendeta yang doakan saudara. Tidak harus jemaat yang doakan. Saudara punya akses, punya jalan, punya koneksi untuk berjumpa langsung dengan Tuhan. Dan dengan doamu saudara bisa berjumpa dengan Tuhan. Ingat, waktu Yesus disalibkan, kabar baik Allah, tirai baik Allah itu terbelah menjadi 2. Jadi orang yang macam ini Bapak Ibu ya.
Saudara kan di rumah Tuhan itu terdiri dari 3 bagian. Katakanlah begini. Ini Maha Kudus. Saya kan sudah ada di bagian Maha Kudus. Satu jalur tersendiri, satu ruangan tersendiri. Baru yang kedua lagi ruang Maha Kudus, itulah yang ada di tengah ini. Jadi yang luar ini mereka itu adalah orang yang berada di pelataran. Tapi waktu Tuhan Yesus disalib, tabir bait Allah yang memisahkan antara saya yang ada di tempat yang Maha Kudus dengan saudara yang ada di tempat kudus itu menjadi terbuka sehingga saudara bisa langsung lihat apa yang ada di sini. Dan apa yang ada di ruang Maha Kudus, ada 10 hukum Tuhan, ada tongkat Musa, dan ada juga itu mana, dan apa lagi itu ya? Itu mana itu ya? Saya ingat itu ya. Ada mana yang ada di situ disimpan sebagai tanda peringatan bahwa Allah memberi makan kepada umatnya selama berada di padang gurun. Jadi waktu itu orang bisa lihat langsung. Selama ini orang tidak bisa lihat apa yang ada di ruang Maha Kudus. Bahkan pendeta atau yang disebut sebagai imam yang masuk di situ, kalau dia buat salah maka dia bisa mati di situ. Nah, ibu amang lah Israel. Jadi jangan nambang pertama ruang Maha Kudus nuna nabi parna imamu, honda nabihin. Paglarong. Nando ya kahalakai nabi hupon nalarong manjil hamdulana. Jadi ya kanalaku parang marata mo tahu ya kanda narong ya padana na situasi ni ya kanda nakunggodang kaduk padalo. Jadi natanam ninyo hamtun niyo mga tabat Kudus lati. Jadi pala ako garulo ni tama madalo mameti bandam. Tapi ya makairulo nakarong. Karena ya kay tama ino Bapak Ibu makambaga na may tindak man Karena itu sangat kudus, sangat mulia. Makanya harus diikat kakinya itu dengan tali. Tapi waktu Yesus mati, ternyata tabir itu yang memisahkan sudah menjadi terbelah sehingga tidak ada lagi yang menutupi saudara dan saya. Kita sama-sama punya jalur. Artinya Bapak Ibu, kematian Kristus